Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Oke teman-teman, di sini aku akan disclaimer dulu. Sebelumnya, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak. Aku berusia 23 tahun dan nama lengkap aku ya teman-teman, yaitu Dwi Santi. Boleh banget teman-teman cek Instagramnya aku, yaitu @mamaabang17. Nah, nanti kita berbincang-bincang, mau itu tentang budgeting atau tentang saving gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelumnya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya karena Masya Allah tabarakallah 1 minggu ke belakang itu aku diberikan sakit ya teman-teman sama Allah, karena Allah tuh masih sayang sama aku, jadi mungkin aku suruh istirahat dulu. Jadi kemarin tuh aku sakit tenggorokan ya teman-teman, dan membuat aku tuh susah untuk berbicara dan kayak tenggorokan tuh rasanya perih gitu kan. Nah, jadi begitulah, aku nggak bisa share video budgeting di minggu keempat bulan Juni kemarin ya teman-teman, maaf banget. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nungguin video terbarunya aku. Oke teman-teman, di sini ada sedikit perubahan. Jadi sebelumnya itu mungkin teman-teman yang udah ngikutin aku sebelumnya udah tahu ya, atau udah paham. Karena aku tuh mengelola gaji bulanan menjadi mingguan. Nah, tapi untuk bulan Juli ini akan aku rubah kembali. Maaf ya teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh kayak pusing atau bingung gitu ya, kenapa sih harus diganti-ganti. Nah, balik lagi, ini juga harus bisa dikondisikan dengan kondisi aku sekarang. Karena kondisi aku sekarang itu kan jualan ya teman-teman di depan rumah yang tiap hari. Jadi keuangan aku tuh mungkin sampai minggu keempat juga kerasa kayak acak-kadul gitu ya, acak-acakan atau enggak beraturan. Jadi bismillah, untuk Juli ini, bulan Juli ini akan aku putuskan untuk mengelola gaji bulanan menjadi gaji harian ya teman-teman. Nah, di sini aku akan jelaskan untuk income-nya sendiri, yaitu 50.000 per hari. Nah, untuk kategorinya di sini cuman ada pegangan. Nah, untuk pegangan ini budgetnya 4.000, lauk pauk 15.000, untuk groceries 7.000, untuk jajan 5.000, untuk kebutuhan abang itu 5.000, untuk kebutuhan istri 2.000, dan yang terakhir untuk kuota 2.000. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jangan nanya ya, maksudnya gini loh, jangan nanya atau jangan komen, "Kak, emang cukup zaman sekarang 50.000 per hari?" Insya Allah cukup. Karena balik lagi harus bisa dikondisikan dengan kondisi masing-masing. Jadi jangan pernah menyamaratakan keuangan kita dengan keuangan orang lain, karena porsi porsi atau kebutuhan setiap rumah tangga itu jelas pasti berbeda. Jadi boleh banget teman-teman tiru cara aku dan jangan berfokus pada nominalnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk uangnya aku siapkan dulu dan aku rapikan. Ya, beginilah ya teman-teman, kalau misalkan budget harian, menggunakan budget harian itu pasti uangnya tuh super receh, dan mungkin agak sedikit kesulitan jika aku nggak menemukan uang receh. Tapi ya mau gimana lagi, karena ini tuh udah keputusan aku, jadi mau gak mau aku harus terima resikonya gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku mau sedikit cerita juga. Jadi minggu kemarin tuh, atau minggu keempat di bulan Juni, kalau budget lauk pauk atau budget biaya makan aku itu kayak nggak beraturan ya teman-teman, karena aku ngerasa kayak udah hampir 2 minggu atau bahkan kurang dari 2 minggu aku tuh nggak masak teman-teman, nggak masak sama sekali. Jadi masak tuh kayak sesekali aja, kayak 3 hari cuma seminggu tuh cuma 2 kali, karena mungkin nggak kepegang juga karena aku tuh berjualan ya teman-teman. Jadi mungkin ya sebaiknya aku berpikir gitu ya, kayak mikir apa aku menggunakan budget harian aja ya gitu. Jadi kan misalkan untuk lauk pauk ini, untuk budget lauk pauk itu kan cuma 15.000 nih misalkan per hari, maaf. Jadi kalau misalkan aku nggak masak, ya udah untuk 15.000 itu nanti aku beli lauknya aja lah di luar, aku cuma masak nasi aja kayak gitu. Nah, lanjut kita menuju part yang paling menyenangkan, yaitu mengpos-poskan uangnya ke tempat masing-masing. Nah, di sini tadi untuk ke belakang nih tadi video yang kelewat.
Aku pasang kalender di dompet kecil aku ini karena untuk rekapan aku juga. Jadi kalau misalkan tanggal 3 nih ya, aku kan ini ngisi tanggal 3. Nah, aku tinggal conteng aja. Nah, untuk besoknya aku conteng tanggal 4 dan sampai tanggal 31. Begitu ya, teman-teman. Kenapa aku mulai tanggal 3 gitu ya, teman-teman? Karena alhamdulillah tabarakallah aku nerima uang dari Pak suami juga itu tanggal 3. Jadi aku juga mengelolanya pun mulai startnya itu tanggal 3. Nah, kemudian untuk 2 hari ke belakang itu gimana Kak budgetnya? Udahlah, itu nggak usah dipikirkan sama kalian. Itu emang udah kewajiban aku lah gitu. Jadi teman-teman nggak usah tahu juga, nggak bakal rugi gitu ya. Udah, itu mah urusan aku. Jadi intinya aku start budgeting harian itu mulai tanggal 3 Juli ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku lagi mau pos-poskan uangnya ke tempat-temannya masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini untuk pegangan itu budgetnya untuk apa sih? Nah, untuk pegangan ini budgetnya untuk jaga-jaga aja ya teman-teman. Jadi sekiranya ada budget yang kurang, aku bisa pakai di kategori pegangan. Kemudian untuk lauk pauk ya untuk biaya makan. Kemudian untuk groceries itu untuk kebutuhan ya teman-teman, untuk kebutuhan dapur aku. Jadi misalkan untuk kebutuhan sabun, untuk kebutuhan minyak, untuk kebutuhan lain sebagainya, aku ngambilnya dari groceries. Apakah cukup ya Kak? Cukup, alhamdulillah ya teman-teman, karena aku juga ngambil membelanjakannya itu sesuai kebutuhan aku. Jadi aku belanjanya juga nggak langsung di hari yang sama gitu. Misalkan untuk hari ini minyak yang habis, ya udah aku beli minyak. Untuk minyaknya aku nggak beli banyak-banyak ya teman-teman, cuma seperapat aja misalkan. Untuk seperapat itu kan harganya 4.000. Nah, masih ada sisa 3.000. Nah, misalkan untuk 3.000 itu sabunnya 1.000 eceran gitu ya teman-teman. Atau bisa dibelikan untuk bumbu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Intinya disesuaikan aja sama kebutuhan kita. Nah, bukannya beli eceran itu jatuhnya lebih ke boros ya teman-teman gitu kan. Bukannya ke boros ya Kak, maksudnya mendingan rencengan kayak gitu. Balik lagi, kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli rencengannya beli kebutuhannya itu rencengan atau bahkan per pakan gitu ya, itu boleh banget. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalkan gimana nyamannya teman-teman aja lah gitu. Kalau menurut aku pribadi ya aku nyamannya sesuai kebutuhan. Misalkan ya sehari beli sabunnya tuh 2.000 sama pewangi misalkan gitu ya. Ya intinya balik lagi lah, harus bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin nanti juga insya Allah jika ada waktu ya teman-teman atau sempat, nanti bakal aku share kegiatan groceries aku. Jadi apakah aku 2 hari sekali ataukah 3 hari sekali untuk belanja groceries itu, dan aku tuh belanja groceriesnya itu apa aja sih gitu ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu luang aku sempatkan untuk buat video dan akan aku share di YouTube gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ini menuju Sinking Fun Sinking Fun receh ya teman-teman. Nah, untuk trackernya sendiri bisa teman-teman lihat, nggak neko-neko atau nggak riweh ya teman-teman. Aku bikin sesimpel mungkin karena ya udahlah gitu lah. Ini yang penting ada catatan aja gitu buat aku. Jadi mungkin segini aja cukup gitu catatan untuk aku. Yang penting jelas gitu. Nah, jadi setelah aku isi ke 5 kategori tersebut, di sini aku akan jelaskan untuk setiap kategorinya itu apa aja dan untuk apa aja gitu ya teman-teman. Nah, ini aku simpan dulu aja di sini untuk budgeting harian aku biar nggak pusing nanti nyarinya. Nah, oke, di sini untuk yang pertama ada dana darurat. Nah, dana darurat ini akan aku gunakan jika udah finish ya teman-teman. Jika di akhir bulan atau di bulan ini ada kondangan, jika uangnya sudah cukup akan aku gunakan untuk budget kondangan misal. Atau amit-amit gitu ya, anak aku jatuh sakit dan aku harus beli obat, misalkan aku bisa ambil dari dana darurat ini. Atau lampu mati aku bisa ngambil dari ini dan lain sebagainya. Pokoknya dana darurat ini digunakan untuk dana yang benar-benar nggak bisa di skip gitu ya teman-teman, atau nggak bisa dinanti-nanti lah. Lanjut di sini untuk hitanan. Nah, untuk hitanan ini budgetnya emang khusus digunakan untuk hitan anak aku atau hitan abang nanti. Nah, jika uangnya sudah terkumpul, nanti lanjut aku akan bagikan akan aku share ya. Akan aku share budget yang sudah terkumpulnya berapa-berapa gitu. Nah,
Lanjut di sini untuk budget lebaran. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, budget lebaran yang kemarin kemana, Kak, kan udah banyak terkumpul. Nah, jadi karena aku hari ini tuh mulai hari ini budgetnya harian, jadi ya aku sesuaikan dulu. Aku akan kumpulkan per hari 2000 dan dikumpulkan selama 1 bulan. Nanti hasilnya berapa? Lanjut aku akan simpan ke tabungan lebaran itu. Kemudian untuk kebutuhan, tadi untuk kebutuhan itu digunakan untuk membeli sesuatu barang yang yang udah harus diganti gitu ya teman-teman. Misal baju anak aku udah kecil ya, mau gak mau kan harus beli lagi, dan aku bisa pakai untuk di budget kebutuhan tadi. Dan yang terakhir yaitu keinginan. Ya, untuk keinginan itu adalah salah satu self reward untuk kita ya teman-teman. Maaf, ngomongnya aku belepotan banget ya. Nah, di sini tadi ya dijelaskan. Jadi sinking fund aku itu ada investasi, dana darurat, hitanan, kebutuhan, dan keinginan. Nah, lanjut. Untuk investasi ini aku budgetnya dari mana? Nah, dari ini yaitu tabungan receh atau tantangan menabung dari kelipatan 2000. Nah, ini sebenarnya videonya tuh udah aku bikin, cuman belum sempat aku edit ya teman-teman, Masya Allah, karena sibuk ya. Jadi insya Allah nanti akan aku share. Jadi untuk investasi ini uangnya tuh benar-benar dikumpulkan dari tabungan receh. Masya Allah, tabarakallah. Maaf ya teman-teman, aku nggak nyadar nih bahwa video aku tuh voice over aku tuh banyak suara yang masuk. Masya Allah, maaf ya teman-teman kalau misalkan teman-teman gak nyaman. Nah, jadi intinya tadi untuk investasi budgetnya itu ngambil dari tabungan receh ya. Nah, lanjut lagi di sini ada sinking fund dana darurat. Jadi kalau misalkan nanti untuk tabungan harian aku sudah terkumpul lumayan banyak, nanti akan aku simpan uangnya di sini, atau aku akan buatkan trackernya, yaitu tadi trackernya ya teman-teman untuk tabungan dana darurat. Oh, itu udah ada yang diwarnain ya nih, sama kayak tabungan hitanan juga. Ini ada yang udah diwarnain karena ini tuh tracker lama aku yang udah nggak kepake. Tapi daripada aku buat lagi atau bahkan beli gitu kan, harus mengeluarkan budget. Jadi udahlah pakai aja yang ada gitu. Nanti bakal aku ceritakan lagi di video selanjutnya, atau akan aku jelaskan lagi. Nah, di sini untuk dana lebaran ya teman-teman, seperti teman-teman tahu bahwa dana lebaran ini alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 300.000, dan uangnya itu belum aku simpan ya ke sini ya teman-teman, lupa aku pas bikin video, padahal uangnya tuh ada. Nah, untuk budget tabungan anak atau tabungan abang yang kemarin sudah terkumpul cukup banyak, itu tabungannya atau uangnya aku simpan di rekening gitu ya teman-teman. Nah, tadi untuk tracker tabungan rumah ya bisa teman-teman lihat itu, tapi sesekali aja nanti akan aku share-nya. Dan yang terakhir tadi ada challenge 100 lembar. Nah, alhamdulillah tabarakallah, nggak kerasa nih ya teman-teman, kita udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini, dan mudah-mudahan channel YouTube ini bisa terus berkembang ke depannya dan bisa selalu menebar manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin segini aja video yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.